Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang review jurnal yang beranggota kelompok saya sendiri Dwi Megaranti dan teman saya Mami Muyasaro. Pada kali ini kami mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bervolume 1902 halaman 253-263 pada tahun 2019 yang ditulis oleh Safira Ramadia Utami dan Sulardi. Kami mereview jurnal ini pada tanggal 31 Maret 2023 yang berfokus di Pemda di Indonesia. Permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi bukti karakteristik pada Pemda. Latar belakang pengungkapan dalam laporan keuangan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya di tingkat Pemda harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas tata kelola sumber daya dan pertanggungjawaban Pemda. Hal tersebut penting karena pengungkapan merupakan salah satu bagian atau komponen yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan Pemda di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Laporan keuangan tersebut setidaknya mencangkup neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tujuan penelitian memberikan bukti pengaruh karakteristik Pemda yang terdiri dari populasi, indeks pembangunan manusia atau IPM, opini audit, rasio kemandirian pada pengungkapan wajib dalam laporan keuangan Pemda. Populasi, hasil riset Naupal et al. Pada tahun 2017 dan Putri pada tahun 2015 memberikan bukti bahwa populasi bukan merupakan determinan pengungkapan dalam laporan keuangan Pemda. Akan tetapi, dalam penelitian Hilmi dan Martani pada tahun 2012, berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut. Hipotesis pertama, populasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemda. IPM adalah tolak ukur yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan pengungkapan kualitas hidup masyarakat. Tata kelola pemerintah yang baik atau good government membutuhkan eksistensi komunitas pada tingkat perkembangan yang baik oleh Setyowati pada tahun 2016. Berdasarkan hasil riset tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut. Hipotesis kedua, IPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemda. Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai simpulan pemeriksa tentang kewajaran suatu asersi atau informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Maka hipotesis ketiga pada penelitian ini dinyatakan sebagai berikut. Hipotesis ketiga, opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemda. Rasio kemandirian. Rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan suatu daerah pada pendanaan eksternal dan tingkat keterlibatan dari masyarakat dalam pembangunan daerah oleh Suryantini, Damaryanti, dan Chandraningrat pada tahun 2017. Berdasarkan pada penjelasan dan hasil-hasil riset tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis yang dinyatakan sebagai berikut. Hipotesis keempat, rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemda. Metode penelitian. Pada penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif atau purposive sampling. Objek riset adalah laporan keuangan auditan seluruh Pemda, laporan audit BPK, data populasi dan IPM. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan auditan Pemda pada tahun 2017. Teknik sampling menggunakan metode purposive sampling. Tabel 1. Definisi operasional variabel. Pada tabel 1 tersebut terdapat beberapa variabel yang diteliti, yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, populasi, indeks pembangunan manusia, opini audit, dan rasio kemandirian. Sehingga ditemukan rumus pengukurannya sebagai berikut. Ada DISC sama dengan jumlah item yang diungkapkan dibandingkan jumlah
item yang seharusnya diungkapkan. Sehingga jumlah populasi kabupaten atau kota, skor IPM, skor opini audit, RK, pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan transfer ditambah penerimaan pembiayaan. Pada tabel 2, ada hasil pengambilan sampel. Beberapa kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada Pemda di Indonesia dengan total 542, Pemda Provinsi di Indonesia 34, Pemda Kabupaten atau Kota yang tidak menyediakan data penelitian lengkap untuk semua variabel penelitian sebanyak 50, sehingga dapat dihitungkan semua total sampel yang diteliti adalah sebanyak 458. Pada tabel 3 terdapat statistik deskriptif. Pada tabel 4 menunjukkan hasil uji normalitas. Pada tabel 5 menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Pada tabel 6 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Pada tabel 7 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi. Pada tabel 8 menunjukkan hasil uji simultan atau uji V. Pada tabel 9 menunjukkan hasil uji parsial atau uji T. Hasil penelitian menunjukkan praktik pengungkapan pada laporan keuangan Pemda di Indonesia relatif rendah dengan rata-rata 60,42%. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh populasi IPM opini audit dan rasio kemandirian terhadap praktek pengungkapan pada laporan keuangan Pemda. Regulasi dan literatur menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan Pemda harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola oleh Pemda. Populasi dan IPM merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan Pemda. Sedangkan opini audit dan rasio kemandirian tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan Pemda. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon yang sebanyak-banyaknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.